Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema kepribadian dan perilaku konsumen. Dan berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ulul Azmi NIM 001, yang kedua ada Selinda Lestari NIM 061, yang ketiga ada Amelia Lorenza NIM 077, dan yang terakhir dengan saya sendiri Reza Afifah NIM 087. Pengertian kepribadian dan konsep diri. Menurut Philip Kotler, kepribadian adalah ciri bawaan psikologi manusia atau human psychological traits yang terbedakan yang menghasilkan tanggapan yang relatif konsisten dan ketahan lama terhadap rangsangan lingkungan. Kepribadian biasanya digambarkan dalam karakteristik perilaku seperti kepercayaan diri, dominasi, kemampuan bersosialisasi, otonomi, cara mempertahankan diri, kemampuan beradaptasi, dan sifat agresif. Kedua, teori kepribadian. Ada 3 teori kepribadian yang utama, yaitu teori kepribadian Freud, teori kepribadian Jung, dan teori kepribadian ciri atau trait teori. Ketiga teori tersebut dianggap banyak dipakai sebagai landasan teori studi hubungan antara perilaku konsumen dan kepribadian. Teori kepribadian Freud. Sigmund Freud mengemukakan suatu teori psikoanalisis kepribadian. Teori tersebut dianggap sebagai landasan teori psikologi modern. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan yang tidak didasari atau dorongan dari dalam diri manusia, seperti dorongan seks dan kebutuhan biologis, adalah inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Menurut Freud, kepribadian manusia terdiri dari 3 unsur yang saling berinteraksi, yaitu id, superego, dan ego. Yang pertama ada id. Id adalah aspek biologis dalam diri manusia yang ada sejak lahir, yang mendorong munculnya kebutuhan fisiologis seperti rasa lapar, rasa haus, dan untuk seks. Id menggambarkan naluri manusia yang secara biologis membutuhkan makanan, minuman, dan seks. Manusia akan secara alami memenuhi kebutuhan tersebut untuk menghindari tensi dan mencari kepuasan sesegera mungkin. Inilah yang disebut bahwa unsur id adalah melakukan prinsip kepuasan. Yang kedua, superego. Superego adalah aspek psikologis pada diri manusia yang menggambarkan sifat manusia untuk tunduk dan patuh kepada norma-norma sosial, etika, dan nilai-nilai masyarakat. Superego menyebabkan manusia memperhatikan apa yang baik dan apa yang buruk bagi suatu masyarakat dan perilakunya disesuaikan dengan apa yang baik menurut lingkungan sosialnya. Superego adalah kecenderungan sifat manusia yang selalu ingin berbuat baik sesuatu dengan norma dan etika serta aturan-aturan yang ada di masyarakat. Superego bisa dianggap sebagai unsur yang berfungsi untuk mengurangi atau menekankan nafsu biologis yang ada di dalam diri manusia. Ketika kita berbuat kesalahan, seringkali secara tidak sadar muncul dalam diri manusia rasa bersalah atau malu. Inilah contoh bagaimana unsur superego bekerja menekan unsur id, sehingga kita tidak mengulangi perbuatan salah kembali. Id dan superego dianggap sebagai dorongan yang tidak disadari oleh manusia. Ketiga, ego. Unsur ketiga dari kepribadian adalah ego, yang merupakan unsur yang bisa disadari dan dikontrol oleh manusia. Ego berfungsi sebagai penengah antara id dan superego. Ego berusaha menyeimbangkan apa yang ingin dipenuhi oleh id dan apa yang dituntut oleh superego agar sesuai dengan norma sosial. Ego bekerja dengan prinsip realistis, yaitu ia berusaha agar manusia dapat memenuhi kebutuhan fisiologisnya, tetapi sesuai dengan aturan baik dan buruk untuk masyarakat. Menurut masyarakat, menurut Schiffman dan Kanu tahun 2010 mengutip pendapat para peneliti yang menggunakan teori Freud dalam studi perilaku konsumen dengan mengatakan bahwa motivasi manusia sebagian besar tidak disadari, sehingga konsumen seringkali tidak menyadari atau tidak tahu alasan sesungguhnya mereka membeli suatu produk. Karena itu, apa yang dibeli dan apa yang dikonsumsi oleh konsumen merupakan gambaran dari kepribadian konsumen tersebut. Pakaian, kendaraan, aksesoris yang konsumen pakai adalah memperlihatkan kepribadian diri dari konsumen tersebut. Selanjutnya, teori kepribadian Freud. Beberapa pakar yang juga rekan Freud mengembangkan suatu teori kepribadian yang disebut sebagai teori sosial psikologi.
kepribadian manusia, bukan insting manusia. Yang kedua, motivasi berperilaku diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teori ini merupakan kombinasi dari sosial dan psikologi. Teori ini menekankan bahwa manusia berusaha untuk memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat, dan masyarakat membantu individu dalam memenuhi kebutuhan dan tujuannya. Teori Neo-First menyatakan bahwa hubungan sosial adalah faktor dominan dalam pembentukan dan pengembangan kepribadian manusia. Kemudian, Horney mengemukakan model kepribadian manusia yang terdiri atas 3 kategori berikut. Yang pertama, komplain adalah kepribadian yang dicirikan adanya ketergantungan seseorang kepada orang lain. Ia menginginkan orang lain untuk menyayanginya, menghargainya, dan membutuhkannya. Orang dengan kepribadian komplain akan selalu mendekat dengan orang-orang sekelilingnya. Yang kedua, agresif adalah kepribadian yang dicirikan adanya motivasi atau memperoleh kekuasaan. Orang seperti ini cenderung berlawanan dengan orang lain, selalu ingin dipuji dan cenderung memisahkan diri dari orang lain. Yang ketiga, deadhead adalah kepribadian yang dicirikan selalu ingin bebas, mandiri, mengandalkan diri sendiri, dan ingin bebas dari sebagian kewajiban. Orang tersebut biasanya menghindari orang-orang lain. Kemudian, teori ciri mengklasifikasikan manusia ke dalam karakteristik atau sifat atau cirinya yang paling menonjol. Ciri atau trait adalah karakteristik psikologi yang khusus yang didefinisikan sebagai setiap cara yang membedakan dan relatif pada body di mana setiap individu berbeda dari yang lainnya. Schiffman dan Canuck 2010. Definisi lain adalah sebuah sifat ciri adalah karakteristik di mana satu orang berbeda dari yang lainnya dengan cara yang relatif, permanen, dan konsisten. Mowen dan Minor 1998. Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa trait adalah sifat atau karakteristik yang membedakan dan satu individu dengan individu yang lainnya, yang bersifat permanen dan konsisten. Menurut Loudon dan Della Vita 1993, teori ciri didasarkan kepada 3 asumsi, yaitu individu memiliki perilaku yang cenderung relatif stabil, orang memiliki derajat perbedaan dan kecenderungan perilaku tersebut. Jika perbedaan tersebut diidentifikasikan dan diukur, maka perbedaan tersebut bisa menggambarkan kepribadian individu-individu tersebut. Woman dan Minor 1998 mengutip 16 ciri kepribadian sebagaimana dikemukakan oleh R. Settle, H. Eber, dan M. Kemudian, karakteristik kepribadian. Karakteristik adalah psikologi unik yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan bertahan lama. Indikator kepribadian meliputi kemampuan beradaptasi, bersosialisasi, dan kepercayaan diri, di mana ketiga indikator tersebut adalah kepribadian yang mencirikan dari diri seseorang. Pemasar harus mampu memahami indikator kepribadian karena dengan memahami dimensi kepribadian ini, maka pemasar dapat mengkategorikan sasaran pemasaran ke dalam indikator kepribadian tersebut. Dengan demikian, perusahaan dapat menciptakan produk-produk yang sesuai dengan kepribadian konsumsinya. Menurut Ujang Sumarwa, karakteristik kepribadian digolongkan menjadi kepribadian menggambarkan perbedaan individu. Kepribadian menunjukkan karakteristik yang terdapat pada diri manusia yang merupakan gabungan dari banyak faktor yang unik. Karena itu tidak ada 2 manusia yang sama persis. Yang ada mungkin 2 manusia yang memiliki kesamaan dalam satu karakteristik, tetapi pada karakteristik lainnya mungkin berbeda. Kepribadian merupakan konsep yang berguna karena memungkinkan kita untuk menggolongkan konsumen ke dalam berbagai kelompok yang berbeda atas dasar satu atau beberapa sifat. Kemudian, kepribadian menunjukkan konsisten dan berlangsung lama. Suatu kepribadian umumnya sudah terlihat sejak manusia berumur anak-anak. Hal ini cenderung akan bertahan secara konsisten membentuk kepribadian ketika kita dewasa. Walaupun para pemasar tidak dapat merubah kepribadian konsumen supaya sesuai dengan produk mereka. Jika mereka mengetahui, mereka dapat berusaha menarik perhatian kelompok konsumen yang menjadi target mereka melalui sifat-sifat relevan yang menjadi karakteristik kepribadian kelompok konsumen yang
bersangkutan. Walaupun kepribadian konsumen mungkin konsisten, perilaku konsumen mereka sering sangat bervariasi karena berbagai faktor psikologi, sosial budaya, lingkungan, dan situasi sosial yang mempengaruhi perilaku. C. Kepribadian dapat diubah. Kepribadian dapat mengalami perubahan pada berbagai keadaan tertentu karena ada berbagai peristiwa hidup seperti kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Kepribadian seorang dapat berubah tidak hanya sebagai respon terhadap berbagai peristiwa yang terjadi tiba-tiba, tetapi juga berbagai bagian dari proses kemajuan kedewasaan secara berangsur-angsur. B. Perilaku konsumen. 1. Pengertian perilaku konsumen menurut Kotler dan Kerr tahun 2008 halaman 214. Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi membeli, menggunakan, dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kegiatan dan kebutuhan mereka. Menurut Schiffman dan Kanuk tahun 2008 halaman 6, perilaku konsumen menggambarkan secara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia atau waktu, uang, usaha guna memberi barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. 2. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dalam memahami perilaku konsumen, perlu dipahami siapa konsumen, sebab dalam suatu kegiatan yang berbeda akan memiliki penelitian kebutuhan, pendapat, sikap, dan selera yang berbeda-beda. Menurut Kotler tahun 2001 halaman 114, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah kebudayaan, faktor sosial, pribadi, psikologis. Sebagian faktor-faktor tersebut tidak diperhatikan oleh pemasar, tetapi sebenarnya harus diperhitungkan untuk mengetahui seberapa jauh faktor-faktor perilaku konsumen tersebut mengalami pembelian konsumen. Adapun penjelasan adalah sebagai berikut. A. Faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan mengalami faktor kebudayaan merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya. Faktor kebudayaan memberikan pengaruh paling luas pada tingkah laku konsumen. Pemasar harus mengetahui peran yang dimainkan oleh 1. Budaya. Budaya adalah kumpulan nilai-nilai dasar persepsi, keinginan, dan tingkah laku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. 2. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 1997 halaman 114, termasuk dalam budaya ini adalah penggeseran budaya serta nilai-nilai dalam keluarga. 2. Subbudaya. Subbudaya adalah kelompok orang dengan sistem nilai terpisah berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang umum. Subbudaya termasuk nasionalitas, agama, kelompok kelas, dan wilayah geografis. 3. Kelas sosial. Kelas sosial adalah definisi masyarakat yang relatif permanen dan teratur. Para anggotanya menganut nilai-nilai minat dan tingkah laku yang serupa. Faktor sosial. Faktor sosial merupakan pembagian masyarakat yang relatif memungkinkan dan permanen, yang disusun secara hierarkis dan yang anggotanya menganut nilai-nilai minat dan perilaku yang serupa. Kelas sosial ditentukan oleh faktor tunggal seperti pendapatan, tetapi diukur
sebagai kombinasi dari pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variabel lainnya. Dalam beberapa sistem sosial, anggota dari kelas yang berbeda memelihara barang tentu tidak dapat mengalami perubahan sosial mereka. Tingkah laku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, yaitu 1. Kelompok. Kelompok adalah 2 orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai sasaran individu atau bersama. Beberapa merupakan kelompok primer yang mempunyai interaksi reguler tapi informal, seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan sekerja. Beberapa merupakan kelompok sekunder yang mempunyai interaksi lebih formal dan kurang reguler. Ini mencakup organisasi seperti kelompok keagamaan, asosial, profesional, dan serikat kerja. 2. Keluarga. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang penting dalam masyarakat dan telah diteliti secara mendalam. Pemasaran tertarik dalam peran dan pengaruh suami, istri, dan anak-anak pada pembelian berbagai produk dan jasa. 3. Peran dan status. Peran terdiri dari aktivitas yang diharapkan dilakukan seseorang menurut orang-orang yang ada di sekitarnya. Setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Orang seringkali memilih produk yang menunjukkan statusnya dalam masyarakat. 3. Faktor pribadi. Faktor pribadi adalah didefinisikan sebagai karakteristik psikologi seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Keputusan membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu umur dan tahap daur hidup. Orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli selama masa hidupnya. Selera akan makanan, pakaian, perabotan, dan rekreasi seringkali berhubungan dengan umur. Membeli juga dibentuk oleh tahap daur hidup keluarga. Tahap-tahap yang mungkin dilalui oleh keluarga sesuai dengan kedewasaannya. Pemasaran seringkali menentukan sasaran pasaran dalam bentuk tahapan daur hidup dan mengembangkan produk yang sesuai serta rencana pemasaran untuk setiap tahap. Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Pemasaran berusaha mengenai kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di atas rata-rata akan produk dan jasa mereka. Sebuah perusahaan bahkan dapat melakukan spesialisasi dan memasarkan produk menurut kelompok pekerjaan tertentu. Situasi ekonomi. Situasi ekonomi sekarang akan mempengaruhi pilihan produk. Pemasaran produk yang peka terhadap pendapatan mengamati kecenderungan dalam pendapatan pemasaran, dapat mengambil langkah-langkah untuk merancang ulang, memposisikan kembali, dan mengubah harga produknya. Gaya hidup. Pola kehidupan seseorang yang diwujudkan dalam aktivitas pekerja, hobi, berbelanja, olahraga, kegiatan sosial, minat, makanan, mode, keluarga, rekreasi, dan opini yang lebih dan sekedar kelas sosial dan kepribadian seseorang. Gaya hidup menampilkan pola berekreasi dan berinteraksi seseorang secara keseluruhan di dunia. Kepribadian dan konsep diri. Kepribadian setiap orang jelas mempengaruhi tingkah laku membelinya. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologi untuk yang menyebabkan respons yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan dirinya sendiri. Kepribadian biasanya diuraikan dalam arti sifat-sifat seperti rasa percaya diri, dominasi, kemudahan bergaul, otonomi, mempertahankan diri, kemampuan menyesuaikan diri, dan keagresifan. Kepribadian dapat bermanfaat untuk menganalisis tingkah laku konsumen untuk pemilihan produk atau merek tertentu. 4. Keputusan pembelian. Keputusan pembelian menurut Sherman Kano adalah pemilihan dari 2 atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian. Artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan, haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan. Keputusan untuk membeli dapat mengarah kepada bagaimana proses dalam mengambil keputusan tersebut dilakukan. Bentuk proses pengambilan keputusan tersebut dapat digolongkan sebagai berikut: fully planet,
purchase baik produk dan merek sudah dipilih sebelumnya. Biasanya terjadi ketika keterlambatan dengan produk tinggi, barang otomotif maupun bisa juga terjadi dengan ketertiban pembelian rendah kebutuhan rumah tangga. Planet purchase dapat dialihkan dengan taktik marketing, misalnya partially planned purchase bermaksud untuk membeli produk yang sudah ada, tetapi pemilihan merek ditunda sampai saat pembelajaran. Keputusan akhir dapat dipengaruhi oleh diskon harga atau display produk. Unplanned price, baik produk dan merek dipilih di tempat pembelian. Konsumen sering memanfaatkan katalog dan produk panjang sebagai pengganti daftar belanja, dan kata lain sebuah pajangan dapat mengingatkan seseorang akan kebutuhan dan memicu pembelian. Kesimpulan, kepribadian adalah ciri bawaan psikologi manusia, human psychological traits yang terbedakan yang menghasilkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap orang atau rangsangan lingkungannya. Ada 4 teori kepribadian yang utama, yaitu teori kepribadian Freud, teori kepribadian New Freud, ciri trait teori. Karakteristik kepribadian adalah psikologi unik yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan bertahan lama. Indikator kepribadian meliputi kemampuan beradaptasi, bersosialisasi, dan kepercayaan diri. Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah kebudayaan, faktor sosial, pribadi psikologi sebagai faktor-faktor tersebut tak diperhatikan oleh pemasaran, tetapi sebenarnya harus diperhitungkan untuk mengetahui seberapa jauh faktor-faktor perilaku konsumen tersebut mempengaruhi pembelian konsumen. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.